Gembala mempercayakan saya untuk jadi worship leader. Nah, awalnya saya itu agak ragu karena saya pikir I don't have a good voice gitu. Saya nggak punya suara yang begitu bagus, yang begitu merdu. Tapi saya percaya ketika Tuhan mempercayakan itu lewat Bapak Gembala saya, nah itu sesuatu sebenarnya ada potensi yang mungkin mereka lihat dalam diri saya. Shalom, halo guys, welcome back BKK Fispol Unsrat YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Keisha Paul, saya angkatan 2012 dari jurusan Ilmu Komunikasi dan bergabung di BKK Fispol Unsrat itu dari tahun 2014 dan 2 periode berturut-turut saya menjabat sebagai pertama di tahun pertama itu sebagai anggota, di tahun kedua sebagai koordinator dari bidang pelayanan seni dan kreativitas, dan di tahun terakhir saya menjabat sebagai sekretaris BKK Fispol Unsrat. Di video kali ini saya ingin membagikan 5 poin penting yang harus dimiliki seorang worship leader. Yang pertama, heart of worship. Sangat penting bagi kita untuk menyadari yang Tuhan mau bukanlah suara kita yang merdu, ya kan? Tapi yaitu hati kita, hati yang menyembah Tuhan. Itu yang ada dalam kehidupan seorang worship leader. Nah, caranya gimana? Caranya kita ya harus punya intimacy, kita harus punya keintiman dengan Tuhan lewat saat teduh kita pribadi pastinya, ya kan, banyak baca firman, seperti itu. Oke, jadi heart of worship. Makanya ada pujian itu yang liriknya seperti ini. Jadi semua tentang Tuhan Yesus, oke, bukan tentang diri kita. Heart of worship. Nah, lanjut poin yang kedua, skill. Skill yang ingin saya bagikan ada 3. Yang pertama, skill bernyanyi. Yang kedua, skill memimpin. Dan yang ketiga, skill berkomunikasi. Nah, penting buat kita itu harus mengetahui teknik bernyanyi yang benar pastinya, dan juga mengetahui nada-nada. Memang buat worship leader itu tidak dituntut harus punya teknik vokal yang perfect, harus tahu riff and runs, nggak harus seperti itu ya. Tapi kita harus tahu juga nada-nada gitu, kayak misalnya oh ini kita mau nyanyi pakai nada dasar C mayor atau C D mayor ya, teman-teman harus tahu ya menempatkan nada dengan tepat, dengan benar ya, sehingga juga nggak jadi batu sandungan buat orang yang mendengarkan. Nah, selanjutnya harus dibarengi juga, skill bernyanyi harus dibarengi dengan skill memimpin. Kenapa? Karena ini worship leader guys, bukan professional singers yang memang menyanyi gitu untuk mendapatkan pujian dari penonton, bukan ya. Kita adalah worship leader, jadi kita harus punya skill memimpin. Yang pertama, lead your music team. Jadi kita harus bisa memimpin tim kita, tim musik pujian kita harus bisa memimpin. Karena ketika kita bisa memimpin tim, otomatis kita juga pasti bisa memimpin ibadah dan memimpin jemaat pada saat ibadah. Seperti itu. Jadi penting buat kita punya jiwa leadership. Nah, dan skill yang ketiga yaitu skill berkomunikasi. Nah, jangan sampai kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu sangat-sangat mempengaruhi ya. Jadi kita harus tahu, misalnya ini kita memimpin puji-pujian di youth ya, berarti komunikasinya kita harus lebih excited lagi ya kan. Terus kita mungkin dengan anak-anak youth ya, kita harus tahu ini ibadah youth. Nah, kalau kita dipercayakan di ibadah raya yang nanti yang hadir itu bukan hanya youth tapi juga orang tua ya, kita harus komunikasinya juga harus sesuai dengan tempat di mana kita sedang memimpin. Seperti itu, teman-teman harus punya komunikasi yang baik ya. Jangan sampai teman-teman udah terbiasa di ibadah youth, ketika dipercayakan di ibadah minggu raya misalnya yang hadir orang tua dan juga ada anak muda juga, ya teman-teman jangan menerapkan hal yang sama gitu, atau komunikasi yang misalnya membuat orang-orang jadi bingung, kok dia jadi begitu gitu. Kita suruh-suruh misalnya jemaat, ayo jemaat, apa kabar hari ini, dahsyat luar biasa, yes. Nah itu mungkin di awal, tapi kalau kita misalnya udah berulang kali, dan ini ibadah raya, minggu raya kita udah berulang kali dengan cara seperti itu, dan di setiap pergantian lagu kita buat seperti itu, pergantian lagu kita buat seperti itu ya, orang-orang jadi bingung kayak, ini ibadah apa gitu. Jadi tahulah penempatan. Kalau di ibadah youth, teman-teman misalnya pengen memberi semangat kepada jemaat, kepada teman-teman youth ya, berarti kita harus ada kata-kata semangat.
kata-kata yang memotivasi mereka untuk bisa menyanyi lebih semangat lagi. Jadi harus tahu berkomunikasi dengan tepat sesuai dengan ibadah yang dipercayakan kepada teman-teman untuk dipimpin, seperti itu. Sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi WL itu sebenarnya dari SMA, tapi benar-benar sekarang udah full untuk pelayanan musik pujian itu pada saat sudah selesai kuliah di gereja lokal tempat saya beribadah, tempat saya berjemaat. Gembala mempercayakan saya untuk jadi worship leader. Nah, awalnya saya itu agak ragu karena saya pikir I don't have a good voice gitu, saya nggak punya suara yang begitu bagus, yang begitu merdu. Tapi saya percaya ketika Tuhan mempercayakan itu lewat Bapak Gembala saya, nah itu sesuatu sebenarnya ada potensi yang mungkin mereka lihat dalam diri saya. Dan saya percaya buat teman-teman juga di luar sana yang nantinya akan dipercayakan untuk jadi worship leader, jangan langsung menolak. Karena saya percaya setiap kepercayaan yang dipercayakan buat teman-teman, pasti gembala kalian atau pemimpin kalian sudah melihat benih-benih itu. Ya, tinggal dilatih saja, oke? Dilatih, banyak latihan. Untuk bisa punya teknik vokal yang baik ya pastinya perlu banyak latihan. Poin yang ketiga, mengetahui tema dan flow penyembahan. Penting bagi worship leader mengetahui tema yang ada di bulan itu, ya, atau di gereja tersebut atau di ibadah tersebut yang sementara berlangsung. Kita harus tahu tema. Nah, untuk itu worship leader itu harus punya waktu khusus untuk mendalami tema, untuk baca firman. Karena yang teman-teman harus tahu, worship leader itu dia itu bukan cuma sekedar menyanyi lagu, tapi dia menyanyikan firman. Tapi ada melodinya, menyanyikan firman dengan melodi, seperti itu. Poin yang keempat, handshake-nya harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau kita memberikan handshake yang nggak jelas, itu nanti akan membuat tim kita jadi nggak kompak gitu musik, karena kita kan satu tim dengan pemusik, dengan singers, jadi kita harus memberikan handshake yang jelas. Misalnya kalau seperti ini verse ya, jari telunjuk ini verse, berarti lagu diulang dari awal atau dinyanyikan di bagian awal dari awal. Nah yang seperti ini dua jari seperti ini yaitu bagian ref, berarti nyanyinya dari bagian ref. Nah kalau bagian kayak begini, kalau kayak gini berarti ini nadanya naik ya, kalau kayak gini nadanya turun. Terus kalau jari seperti ini berarti dinyanyikan di bagian ending ya, terakhir, ketiga terakhir. Misalnya endingnya pengen misalnya bisa kayak gini, mau endingnya berapa kali gitu. Nah terus bagian seperti ini berarti itu lagunya berhenti, oke? Nah jadi teman-teman kalau pengen di bagian ref dinaikkan berarti seperti ini ya, bagian ref dinaikkan seperti itu. Jadi harus jelas handshake-nya. Jadi kita jangan taruh posisi handshake itu di belakang tapi di samping seperti ini. Misalnya mau pertama, mau kedua ya. Nggak apa-apa, ditunjukin aja lebih jelas supaya pemain musiknya bisa kompak kayak gitu. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir, persiapan. Sangat-sangat penting bagi seorang worship leader itu persiapan. Karena dia nggak berdiri sendiri, worship leader itu bernyanyi bersama-sama dengan singers dan juga tim musik pujian. Jadi butuh yang namanya persiapan. Persiapannya mulai dari apa? Song list, daftar lagu. Makanya penting tadi kita harus tahu tema. Temanya apa? Kita sesuaikan dengan tema lagu-lagu yang akan kita nyanyikan nanti. Seperti itu, song list penting. Terus setelah itu persiapan apa lagi? Persiapan yang pastinya juga teman-teman harus hafal lirik ya. Harus hafal lirik. Akan jadi fatal kalau teman-teman udah di altar, udah di mimbar terus misalnya nggak tahu lirik. Itu berbahaya ya. Jadi harus hafal lirik dan juga harus mengetahui part-partnya. Misalnya teman-teman mau berapa kali verse-nya, mau berapa kali chorus-nya ya. Terus mau berapa kali misalnya di bagian endingnya gitu ya. Itu harus teman-teman harus tahu. Terus modulasinya, pergantian nadanya itu teman-teman juga harus tahu part-partnya seperti itu. Itu bagian-bagian yang penting pada saat teman-teman menyanyi. Dan pastinya persiapan doa bersama ya. Kenapa kita harus doa bersama? Karena kita sekali lagi bukan menonjolkan diri kita, tapi kita melayani Tuhan. Kita butuh yang namanya persiapan, doa, puasa pastinya, dan juga teman-teman yaitu kekompakan dalam tim, chemistry. Kalau kita udah punya chemistry, kita punya kesatuan hati, kesatuan roh, itu akan transfer ke jemaat. Oke, dan teman-teman juga harus tahu bahwa worship leader itu kita adalah saluran ya. Kita seperti selang. Selang itu adalah saluran air. Kita itu mendapat urapan dari Tuhan, itu kita transfer atau kita salurkan ke jemaat yang hadir pada saat itu. Oke?
Thank you for watching this video. Don't forget like, comment, and subscribe karena itu adalah cara untuk teman-teman selalu support Beta Taktiskal Unsrat untuk menghasilkan karya-karya dan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada saran, langsung aja di komen di kolom komentar. Thank you. Keisha pamit. See you next video. God bless you all.